Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pendamping. Nah, di sini nama saya Ki Gede Astawa memperkenalkan untuk kegiatan UKIN dengan nomor peserta PPG yaitu 201181255 dengan nomor peserta ujian yaitu 20206000681. Nah, ini untuk melengkapi kegiatan dan pada hari Senin 7 Desember 2020 yaitu sebagai persyaratan untuk memenuhi UKIN yaitu kegiatan uji kinerja. Nah, terima kasih untuk kegiatan ini pada guru pendamping dan dosen. Saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi dalam kegiatan ini dalam pembelajaran pembelajaran kegiatan untuk minggu lalu kita sudah pernah materi kalau tidak salah tatwa itu pemahaman tentang tatwa Ingat, mungkin anak-anak masih ingat materinya, yaitu ingat kalau dalam diri kita masih ingat dengan kau adalah aku adalah kau. Berarti kita memiliki kasih sayang, toleransi antara diri kita dengan orang lain. Nah, itu. Nah, di sini dengan sebelum kita mengawali kegiatan, kita tidak lupa juga mengucapkan salam Hindu, dimanapun kita berada dengan bertemu orang lain, kita tidak lupa mengucapkan salam kita, yaitu salam Panganjali, Om Swastiastu. Dan tidak lupa juga berdoa. Kita mulai. Om Hawigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Yonamaswaha. Nah, itu mungkin anak-anak, mengapa kita selalu berdoa? Ini sudah awal, walaupun kita dalam kegiatan apapun kita tidak lupa selalu berdoa kepada beliau, memohon kepada beliau dengan tulus, ikhlas kepada beliau memohon. Pasti jalan kita akan memberikan ada jalan. Beliau selalu melihat kita, tapi beliau tidak akan melihat ciptaan beliau itu menderita, tapi ada sesuatu jalan. Kalau kita selalu ingat pada beliau, beliau akan selalu ingat pada kita. Nah, itu sistem sangat tadi yang materi yang lalu seperti tatomasi. Kita ingat kepada beliau, pasti beliau juga ingat kepada kita. Nah, itu sistem kita memahami konsep tatomasi dalam agama Hindu. Nah, itu. Nah, di sini sebelum melakukan kegiatan, tidak dapat lupa yaitu absennya. Mungkin dari beberapa yang Bapak lihat dari kirim-kiriman WA yang Bapak dari lihat chatnya sana. Ada mungkin satu orang sakit. Siapa namanya? Yuda. Mungkin kita doakan semoga Yuda dalam keadaan sehat, cepat sembuh dia, dan agar bisa dapat bergabung dalam kegiatan pembelajaran minggu depan. Nah, itu berdoa, jangan lupa berdoakan teman kita agar sehat walafiat. Nah, itu berarti semuanya hadir, hanya Yuda yang tidak hadir. Nah, beberapa. Nah, dari kegiatan ini mungkin kita akan membahas materi. Nah, di sini mungkin anak-anak akan perhatikan coba perhatikan. Nah, di sini mungkin ada sesuatu. Nah, ini. Gambar apakah ini? Nah, ini seperti apa anak-anak? Dia marah-marah, emosi. Nah, ini pasti ada hikmahnya.
apa yang terjadi, apa kerugian kalau kita marah? Ya, kalau kita seandainya punya barang mahal, kita pukul, waduh hancur. Pasti udah sadar, baru menyadari, waduh barang kita hancur, mahal. Nah, kalau kita punya ya uang, tapi tidak bisa, nah ini berpikir lagi, waduh, mengapa barang yang mahal betul mahal saya pukul? Nah itu, ya, nah ini mungkin anak-anak sebagai bahan pertimbangan ya, lagi-lagi. Nah di sini perkelahian. Nah kalau diibaratkan seperti minggu lalu kita membahas tentang transformasi. Kalau perkelahian emosi, memukul orang, pasti juga merasakan sakitnya. Nah ini, ya, rasakan sakitnya. Bagaimana rasakan sakitnya kalau kita memukul orang? Kalau bagaimana juga kita dipukul? Ya, nah ini, nah kita akan memahami. Nah ini, nah terlena, terlalu kepuasan, ya, kepuasan dalam diri, tidak puas walaupun hanya segelas secangkir sampai teler, tak lupa badannya sampai lelor. Nah ini, ya, makanya harus bisa mengendalikan diri kita. Nah, bagaimana caranya? Nah lagi ada, bagaimana kita berpikir ya, dalam kehidupan hari berpikir. Nah, coba perhatikan gambarnya ini, berpikir, ada yang berpikir bagaimana kita. Nah ini, kalau kita saling mencaci maki teman, nah bagaimana kalau kita dicaci maki? Nah, kalau kita hubungkan dengan materi yang lalu, transformasi, beginilah. Nah, kita lanjut. Ya, ini memarahi, suka marah-marah, suka rewel. Nah ini, ya. Nah ini juga memiliki sikap iri. Temannya belajar pinter, dia dapat juara. Nah ini dapat juara lagi. Nah pasti iri. Nah ini bagaimana caranya kita memahami, memperhatikan, ya. Ya kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang kotor. Nah ini, ya, pikiran-pikiran yang tidak perlu kita laksanakan. Nah inilah bagaimana kita memperhatikan dari gambar-gambar ini. Nah, sebelum mengawali kegiatan, nanti Bapak ajak, ya, bernyanyi sebentar aja, refresh otak. Nah, mungkin nanti Bapak kirim lewat WA, ya, materinya lewat WA nanti kirim. Kirim lewat WA nanti biar anak-anak tahu. Nah, nyanyiannya, dan boleh buka di WA dan nyanyikan, ya. Nanti bisa anak sendiri nanti dengarkan, Bapak kirim rekamannya, ya. Nah, di sini ada nyanyian liriknya seperti balonku. Sadiku ada 6, Kamelo berkerode, Muhammad Matsariye, 6 musuh dalam diri kita. Nah itu, nah, Sadiku perlu dikendalikan dari sifat buruk agar terhindar dari 6 musuh dalam diri kita. Nah itu mungkin anak-anak memahami apa arti dari nyanyian ini, ya. Nah ini adalah yang ada dalam diri kita. Mungkin nanti kan Bapak bahas lebih mendetail, yaitu ada, ya, musuh dalam diri kita. Nah ini nanti akan Bapak lebih mendetail menjelaskan materi, ya. Nah, lanjut. Nah, di sini akan memahami bahwa sadiku dalam diri manusia. Nah, seperti nyanyinya yang tadi, ya. Nah, ini. Nah, sebelum Bapak lakukan juga lebih mendetail memberikan materi, Bapak akan jelaskan tujuannya dari memberikan materi ini. Ya, yang pertama, mungkin tujuannya yaitu siswa harus menunjukkan rasa bersyukur, ya. Syukur pada beliau yang seperti Anda menjelaskan tadi, memiliki rasa bersyukur sebagai makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, apapun yang kita miliki sedikit pun selalu kita bersyukur. Ya, sedikit dapat apapun yang diberikan oleh beliau itulah bersyukur dan berterima kasih. Ya, apa yang memiliki rasa seperti dalam bahasa Bali ngatura yang bagil, ya, dalam diri kita. Nah ini.
Nah lagi memiliki sikap jujur, ya, berperilaku dalam kegiatan ini, maksudnya jujur, sopan, disiplin, ya, sebagai upaya menghindari sadribu. Nah ini Bapak memberikan pemahaman nanti, ya, menghindari sadribu. Nah di sini siswa harus memiliki pengetahuan tentang sadribu. Ya lanjut materinya, siswa memiliki pengetahuan tentang bagian-bagian sadribu. Nah sadribu. Nah ini lanjut lagi, juga siswa dalam tujuan pembelajaran, siswa memiliki pengetahuan untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku sadribu. Nah ini yaitu siswa juga memiliki keterampilan dalam menulis pada buku atau contoh perilaku sadribu, ya. Nah sini ada kamu, lobe, prode, mohe, made, dan mas Haryu. Nah itu bagaimana caranya dalam mengemas anak-anak, yaitu memahami ajaran-ajaran sadribu. Nah ini. Nah di sini kita akan memahami, ya, di sini akan Bapak jelaskan. Mungkin ada yang tahu apa artinya sadribu? Ayo, ya. Komang bisa? Ya, sad artinya? Ya, 6. Nah, sad 6. Kalau ribu artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Apa? Ya, musuh. Ya, pintar. Nah, kalau kita gabungkan, ya, sadribu artinya, ada yang tahu? Ya, ketut. Ya, 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Ya, itu ya. Ya, bagus sekali. Pintar. Berarti kalau kita lihat, ya, sadribu itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Bahasa Sanskerta, ya. Nah, dalam konsep kita lihat, nah, yang ada dalam diri kita memiliki rasa, ya. Nanti saya jelaskan emosi, keinginan, ya. Nah itu bagaimana caranya mengendalikan nanti, ya. Nanti saya jelaskan lebih mendetail lagi. Nah di sini, nah kita bahas kelas lagi. Jadi kalau sadribu artinya 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang patut dikendalikan, ya. Musuh-musuh yang ada dalam diri kita jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh yang datang dari luar. Nah ini maksudnya, ya, musuh yang dari dalam diri kita sulit mengendalikan. Kalau pikiran kita sulit mengendalikan, inginnya ini. Kalau ada musuh datang, sebenarnya dia badannya besar, kita kecil, kita memiliki akal bisa mengalahkan dia, ya, bisa mengalahkan musuh seperti dia. Tapi kalau dalam diri kita tidak bisa mengendalikan emosi kita membeledak. Nah itu apa barang kita lempar, nah itu pasti ada kerugian dalam diri kita. Banyak ya, barang-barang yang mahal kita lempar dan sebagainya. Nah itu banyak kerugian. Nah kalau kita kalau menurut Bapak lebih mudah, ya, melawan musuh yang datang dari luar. Nah itu kayaknya musuh ular, datang musuh, ya kita pukul aja. Nah itu berarti bisa melawan musuh, ya. Kalau kita bisa lawan, nah itu kalau musuh dalam diri sulit, ya. Kadang emosi semua dipanggil bang. Nah itu tidak bisa. Baru sadar udah pecah barangnya semua, baru ingat, waduh, kasihan laptopku. Nah itu bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya kita mengendalikan emosi, ya. Nah itu, ya, lanjut. Nah di sini, ya, kita sebagai manusia kita harus memahami ajaran sadribu, ya, mengendalikan emosi dalam diri kita. Bagaimana caranya memahami ajaran yang dalam agama ini itu banyak, ya. Kalau kita mengenal, membaca, yaitu kitab Sarasa Muscaya, kitab Bhagavad Gita, kita akan memahami ajaran-ajaran yang mendalam. Kita bisa mengendalikan emosi yang ada dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Nah ini, ya. Nah ini bagaimana dalam sadribu adalah
aktivitas yang patut dihindari dalam kehidupan kita dengan cara memahami ya bahwa sadripu adalah musuh dalam diri yang tidak dikendalikan akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Nah ini kalau kita tidak bisa mengendalikan ya sadripu kita, musuh kita dalam diri kita akan berdampak buruk. Yang pertama, kalau kita emosi, sering emosi berdampak buruk pada ya contohnya di rumah elektronik kita berdampak buruk. Karena lung-lung bagus cantik jadi rusak, kita pukul, kita banting. Nah itu banyak sekali ya berdampak buruk sekali, banyak. Kedua, kalau keinginan kita ya dalam sadripu kita, keinginan kita apa yang kita inginkan dan sebagainya tak terasa. Lapis begah jangan ditabu mani, banyak sekali keinginan kita. Mau belanja ingat ini, lupa ingat, kadang ingat mau belanja. Nah habislah uang kita di tabungan. Nah itu harus bisa mengendalikan. Nah itu banyak sekali dampak buruk dalam kehidupan kita ya. Nah itu. Nah di sini kita akan memahami ya. Mungkin ada yang tahu apa bagian-bagian dari sadripu? Ya, ada yang tahu bagian-bagiannya. Sadripu ada berapa? Sad yang Bapak tadi jelaskan ada berapa? Ketut? 6 ya, 6. Nanti ada 6 bagian sadripu. Nah ini memahami bagaimana. Yang pertama ada yang tahu apa itu? Nah yaitu yang pertama ada kama ya. Kama artinya apa? Ya keinginan yang tadi Pak jelaskan, keinginan punya uang banyak. Nah keinginannya beli belanja, uang tabungannya banyak, beli begini. Nah ternyata sudah habis baru kita pelengan. Aduh habis uangku. Nah itu ya. Nah bagaimana? Nah itu adalah bagaimana caranya kita mengendalikan kama, keinginan ya, nafsu itu banyak sekali, nafsu belanja dan lain sebagainya ya. Gila, karena ada bilang orang gila shopping ya. Nah Shopee ya. Nah itu ya. Nah itu adalah bagaimana caranya mengendalikan emosi kama, keinginan, nafsu ya, kesenangan. Nah itu ya bagaimana caranya ya kalau kita bisa nanti lebih lanjut ya. Yang kedua apa? Loba ya. Loba itu sama dengan keinginan. Kalau kita ibaratkan nyambung dia. Loba sudah punya keinginan makan dan lain sebagainya, punya uang banyak, belanja, kita makan, pesen porsinya 1, kita nambah lagi. Nah ini ya apa dampak buruknya dari orang yang rakus? Makanan banyak, pasti sakit perut, aduh sakit. Nah itu bagaimana caranya ya? Nah itu bagaimana caranya mengendalikan loba. Nah ini sifatnya bagaimana kita bisa mengendalikan sifat loba. Nah yang ketiga yaitu kroda. Nah ini lagi nyambung keinginan sudah. Nah kalau ini keinginan kama loba tidak terpenuhi, jadinya kroda, marah. Nah semua dipukul dan sebagainya keinginannya seperti anak-anak. Nah betul. Apakah pernah keinginannya tidak? Pasti pernah ya. Iya pernah pasti. Bu beli yang es krim. Nah mensat es krimi. Nah itu bu marah. Nah timbullah kroda. Marah, ngeling, ngamuk, semua diambil. Nah itu akhirnya barang. Nah diambil, jadinya siapa yang rugi? Kita sendiri ya. Kita sendiri rugi bagaimana? Nah ini harus bisa bagaimana caranya mengendalikan emosi kita. Bagaimana caranya mengendalikan emosi ya. Nah ini dalam diri kita. Nah lanjut. Yang keempat apa? Kalian tahu? Moha ya. Moha. Apa artinya moha? Ya, nyaman. Apa namanya? Oh bingung ya, bingung. Nah itu bingung. Nah kelihatannya. Apalagi pikirannya kusut. Ya kalau banyak berpikir ini masalah ini dan sebagainya. Nah itu bagaimana caranya? Nah ini dalam kehidupan kita ya. Bagaimana caranya seperti bingung. Ya ingat, walaupun kita dalam keadaan bingung, tapi tidak lupa kepada beliau. Ya, memohon kepada beliau, memohon doa. Oh ya Tuhan, mohon bimbinganmu.
pikiran saya lagi, nah itu tenang, pasti ada ya. Walaupun kita berdoa menenangkan pikiran, nah ini ya bagaimana caranya agar diri kita ya tak ingin menyasar atau ngawur. Nah ini kalau kita sudah sering ya kepada beliau, dalam istilah Bali nyapupang lima, nyapupang kanan ya, berdoa sama beliau pasti kita diberi petunjuk. Oh ya Tuhan, semoga apa yang dalam hari ini Tuhan memberikan pencerahan kepada saya agar apa yang saya dapatkan hari ini semoga lebih baik lagi. Nah ini lagi. Nah lagi yang kelima, siapa yang tahu? Ayo, Nyoman. Apa namanya? Ya Komang lagi. Apa? Made ya. Made. Apa artinya made? Ya, gede. Mabuk. Mabuk. Iya, benar mabuk. Lagi. Sombong. Oh iya lagi. Nah, siapa lagi? Congkak. Ya, nah itu. Nah, bagaimana? Ya, yang Bapak jelaskan sedikit pemahamannya. Kalau mabuk, ya, mabuk. Kita kadang-kadang manusia itu tidak munafik. Kita perlu alkohol dalam kehidupan kita walaupun hanya selogi, tapi untuk membunuh kuman-kuman dalam tubuh. Tapi kalau kita kembali dengan nomor satu yaitu kama, keinginan kita, apa mau dibawa dari muani kena itu. Kalau kena anak dewasa nanti mau dibawa dan muani minum banyak. Nah, pengurangan bayunya gede. Nah, tapi itu salah sekali ya. Kita harus bisa mengendalikannya. Bagaimana caranya mengendalikan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini matsarya artinya suka membenci ya, suka membenci itu artinya ya, dan iri hati. Nah ini bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini bagian dari 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Ini 6 musuh ya. Ya kalau kita bisa mengendalikan, sifat kita akan tenang selalu ya, selalu akan menampakkan kebahagiaan ya kalau kita bisa mengendalikan 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Nah itu. Nah lanjut lagi. Nah di sini contoh perilaku sadripu ya. Ini contoh-contohnya. Kita akan memahami perilaku sadripu dapat kita amati di lingkungan ya, di lingkungan, di rumah, di keluarga kita banyak amati ya. Dimanapun mungkin kita akan selalu menemukan sadripu ya. Ada emosi, keinginan. Nah ini perilaku sadripu dalam diri ya. Ada sifat negatif dan positifnya ya. Sadripu itu tidak selalu buruk ya, tapi ada sifat positifnya. Nah ini. Nah ini contoh dari kama ya, dalam sikap positif ya. Kalau bagus kama itu kita bisa kendalikan keinginan kita ya, keinginan yang baik ya. Ada keinginan yang baik ya, ingin menjadi sukses. Nah itu bagus sekali ya, memberikan bimbingan pada adiknya ingin menjadi dokter. Nah itu bagus sekali ya keinginannya ya. Banyak sekali kalau keinginan yang baik positifnya. Kama itu tidak selalu ya keinginan. Nah tapi ada juga, nah ini contohnya keinginan membantu orang ya. Keinginan, kalau kita membantu orang dengan pikiran ikhlas ya, itu kita ambil hikmahnya. Beliau juga tahu pasti kita akan memberikan berkah sama beliau. Nah itu yang penting kita bisa mengendalikan keinginan kita ya. Ini suka membantu orang. Nah ini keinginan yang membantu orang, suka membantu nenek ya. Nah ini pembangunan keinginan apa? Positif ya. Nah ini juga ada keinginan negatifnya. Nah itu keinginan negatifnya yang jelek atau positif baik, negatif buruk ya. Keinginan yang buruk itu, nah ini mungkin ada yang tahu ya, keinginan memiliki barang orang lain. Nah ini keinginan banyak sekali ya dalam kehidupan. Kimbale barenglah mobil punya HP bagus. Nah itu keinginannya ya, harus bisa mengendalikan kemampuan kita, kemampuan orang tua ya. Nah gede. Nah ingat, jangan pernah minta sama orang tua, jangan ya
meme cenderung tidak punya uang, habis. Nah, itu keinginannya yang ya kita yang sederhana aja. Apa yang bisa kemampuan orang tua kita berikan. Nah itu. Nah seperti ini. Contohnya ini. Keinginan ini apa? Ingin apa ini anak? Ada yang tahu? Ingin mencuri. Ya, ingin mencuri ya. Nah ini keinginannya ini sehingga keinginan buruk ya, negatif. Nah lagi. Nah ini menyiksa teman. Ya, menyiksa teman itu adalah tidak baik namanya ya. Bullying dibully namanya dia. Nah seperti sekarang namanya membuli teman. Nah itu ya. Nah ini adalah contoh-contoh ya. Kita lanjut lagi. Nah ini loba. Nah ada sifat positifnya yang tadi Pak jelaskan sebetulnya lagi. Loba, kalau loba rakus ya, kalau ada positifnya bekerja keras. Semangat itu. Loba rakus ya, keinginannya seperti keras, bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Nah itu bagus sekali ya, untuk mendapatkan ke depannya. Kalau kita lobo dalam artian positifnya, memberikan rajin belajar, berguna untuk ini lobo, belajar, keren belajar, nanti maksudnya ya bagus ya. Nah ini memberikan sumbangan pada orang lain juga bagus ya, ada orang lain yang membutuhkan. Nah ini contohnya keinginan belajar ya, positif. Nah ini keinginan ya, berpikir cita-citanya yang tinggi juga loh. Nah ini. Nah yang kedua negatifnya, buruknya mengambil hak orang lain. Nah ini salah ya, mengambil bagian milik dari saudara. Nah, kita makan gitu rakus. Nah ya ini makan makanan yang berlebihan. Nah itu rakus. Makanya seperti contohnya agama seperti ini. Nah ini porsinya hanya makan satu paha aja, tapi dia sekalian. Nah ini rasakan. Makan pasti akan. Nah ini loba ingin kedudukan. Nah ini ya, rakus dalam minta kedudukan. Nah ini ya, ini ya contoh-contoh dari sifat positif dan negatif dari loba ya. Bukan loba sayur ya, loba apa namanya. Nah itu ya. Nah ini dari roda ya, sifat roda. Contohnya ada positif sifat positif marah ya, marah pada bawahan itu boleh ya, atau memberikan bimbingan pada adik marah, memberikan bimbingan pada saudara itu boleh marah ya, tapi harus dikendalikan, jangan emosinya keras dan memberikan bimbingan kepada keluarga itu bagus sekali ya. Memberikan anak bagi punya adik ya, nanti suatu saat anak dewasa punya anaknya yang kecil nakal ya, boleh dimarahin ya, tapi sewajarnya, jangan terlalu keras. Nah ini kalau negatifnya, suka menghina orang tanpa alasan. Nah ini banyak sekali. Tidak suka menantang, nah suka mengejek orang itu. Nah itu kroda itu ya, keinginan marah-marah yang memiliki rasa dengki pada orang. Nah ini sifatnya marah-marah ya pada orang tanpa alasan. Nah ini. Nah lanjut. Nah di sini ada contoh madu. Positifnya minum secukupnya ya. Kalau madu minum jangan terlalu berlebihan, nanti kalau kita minum alkohol berlebihan nanti bisa mabuk. Nah ini untuk kesehatan secukupnya, untuk kesehatan, mabuk akan ilmu pengetahuan. Nah itu bagus ya. Kalau kita mabuk akan ajaran agama, pendidikan, pengetahuan, nah, itu bagus sekali ya, itu positifnya madu ya, keinginan. Nah kalau kita negatifnya itu yang Bapak tadi bilang, mabuk karena minuman keras itu ya, kita perlu hindari. Boleh hanya minum, bukan kita munafik sebagai manusia, boleh minum sloki untuk kebutuhan tubuh, untuk melawan virus dalam tubuh itu bisa ya. Nah ini seperti ini terlalu berlebihan ya. Mungkin anak lihat gambarnya ya, gambar orang yang mabuk berlebihan dia, ini negatif dia ya. Nah ini berarti memiliki sifat negatif dari apa? Madu ya, anak yang udah ya. Nah lanjut lagi. Nah ini tahu pikiran. Nah, dalam pikiran ini mau berpikir apa yang dipikirkan. Nah dalam penjelasannya ada yang pikiran positif dan pikiran negatif seperti moho ya. Nah di sini ada pikirannya positif, bingung dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran agama. Bingung, apalagi meningkatkan bakti kepada
ya ini memiliki pikiran kepada Tuhan. Ya. Oh, kita harus melaksanakan walaupun kita dalam bingung kepada dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita selalu ingat kepada beliau, ya. Ide Sang Hyang Widi Wasa juga semangat, jangan itu meningkatkan semangat belajar, ya itu. Nah ini suka berdiam, ya. Sifat buruknya kalau kita mohon itu suka berdiam, berbicara sendiri karena kehilangan orang yang disayangi. Nah ini negatifnya, ya. Kalau kita pada marah-marah kadang-kadang bisa bicara sendiri. Nah ini. Nah ini maksaril, contohnya positifnya juga ada iri terhadap nilai teman. Nah ini bagus, ya. Ya, iri pada nilai teman itu bagus, yaitu menambah semangat ya dalam diri kita. Nah ini ada negatifnya, suka berbicara orang lain, sering menyindir. Nah ini sifat negatif dalam suka memfitnah dan sebagainya, ya. Contohnya banyak sekali, ya. Nah ini iri kepada teman, tapi orang pintar iri. Nah ini harus kita cari sisi positifnya, ya. Iri tapi dalam artian kita semangat untuk belajar, ya. Nah ini dalam artian kama, arti keinginan nafsu, hasrat kepuasan dalam kesenangan setiap orang memiliki, yaitu ya tidak lupa jika keinginan itu terus dituruti sampai melampaui batas akan menyebabkan seseorang akan lupa akan dirinya, ya. Nah itu. Nah ini akibat dari pengaruh kama. Ini pengaruh kama. Nah ini terlalu berlimpah uang, terlalu kita punya kekayaan tapi tidak lupa untuk bersedekah. Nah itu, ya, keinginan ya kita yang baik, yang positif. Nah ini sifat, ya kalau kita lihat rasa tamak, ya rakus dan sebagainya, memiliki diri harus bisa mengendalikannya. Ya, seperti tadi bacaan yang pertama, yaitu cari sisi positifnya, ya. Nah seperti ini bagaimana berlaku loba, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa harus mencari sisi positif, ya, sisi baiknya dalam kehidupan. Nah ini saya lagi jelaskan sama, kalau kita jelaskan akibat berlaku dari pengaruh roda juga ini emosinya sama dengan yang tadi, positif negatif bagaimana caranya, yaitu mengendalikan kemarahan, sifat marah dalam diri kita, ya. Nah juga yang kalau kita lanjut, ya, nah ini sifat moha berlaku dalam pengaruh moha. Kita lihat, ya. Nah dijelaskan, Bapak sudah kemarin sudah kirim WA, ya, kirim PowerPoint-nya lewat ke WA, nanti kirim Bapak tadi kemarin. Mungkin anak sudah baca, ya, materinya. Bapak hanya jelaskan sedikit-sedikit aja, ya, tidak terlalu banyak, ya. Nah ini tentang, nah ini sifat dari akibat berlaku moha, ya, terlalu banyak berpikir dan ini stres, bisa gila tanpa tidak bisa mengendalikan diri. Nah ini bingung jadinya stres, ya, banyak pikiran. Nah ini mabuk, ya, tadi yang jelaskan, mabuk kekayaan, kecantikan dan sebagainya. Nah ini mungkin dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah ini mabuk, ya, ini terlalu berlebihan, ya. Kalau kita lihat gambarnya mabuk dengan kekayaan, ya ini mungkin mat saya, ya, rasa iri hati, oh dimana dia bagus, tapi tidak tidak merasakan, oh ini tidak kita. Nah ini bagaimana caranya mengendalikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini. Nah mungkin dalam anak-anak kemarin Bapak sudah dikasih PowerPoint, mungkin anak bisa menyimpulkan, ya, yang kemarin anak-anak kirim. Sekarang untuk kesimpulannya, ya, bisa kirim lewat WA, ya. Coba nanti Bapak, ya, coba jadi satu, ya, mungkin, ya. Nah dari hasil kesimpulan anak-anak, ya. Nah ini, nah mungkin Bapak ajak berkelompok dulu menghasilkan kesimpulan, ada ya, dalam kelompok ini kegiatannya berkelompok, ya. Sebelum melakukan kelompok, ya, ada oh lihat Bapak siswanya ada 15, jadi 3 aja, 55, ya. Simpulkan, coba nanti ada kesimpulannya, ya. Ya coba kirim nanti lewat WA, ya, WA Bapak ke setiap kelompoknya nanti, ya. Nah itu bagaimana caranya dikirim ke WA Bapak. Nah itu. Nah di sana
juga bagaimana caranya menghasilkan kesimpulan ya. Nah, setelah kesimpulan nanti seperti Bapak tayangkan di depan, nanti dalam dikirim ke WhatsApp ya, nanti mungkin lihat anak-anak kesimpulannya juga, nanti samakan, nanti koreksi kesimpulan anak ya, apakah ada samaan mungkin itu ya. Nah, Pak jelaskan dari kesimpulan ini, tertipu adalah artinya 6 musuh ya. Oh, mungkin anak-anak ada yang sama ya. Nah, 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang patut dikendalikan ya. Ini ada bagian-bagiannya ya. Bisa lagi Bapak jelaskan yang dari maksudnya yang pertama ya, ada bagi-bagiannya. Yang pertama kamu, lobe, krode, moho, apa lagi ya, moho, made, matsarya. Nah, inilah perilaku yang patut dihindari agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Nah, ini. Nah, nanti dari terakhir ya, anak-anak harus bisa menghasilkan kesimpulan dari materi yang Bapak berikan. Kemarin sudah lewat kirim lewat WhatsApp dengan bentuk PowerPoint. Nanti anak-anak simpulkan ya. Dan nanti Bapak kasih anak-anak tugas ya, tugas di rumah atau berkelompok nanti ya. Nah, ini tugasnya. Nah, di sini soalnya ya, 10 soal. Nanti Bapak kirim lewat WhatsApp ya, 10 soal lewat WhatsApp. Nah, ini tugas berkelompok ya. Nah, ini lagi ada tugas latihan mandiri. Nah, ini kira-kira 10 soal juga ya, tugas mandiri. Nah, ini 10 soal nanti. Yang pertama tugas berkelompok, yang kedua tugas mandiri. Nah, ini di rumah dulu Bapak buat ya. Ini. Nah, nah di sini karena sudah waktu ya, kegiatan dalam Bapak materi tentang 1000 ya, ini jelaskan nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, di rumah bagaimana mengendalikan emosi dalam diri kita ya. Karena sudah waktu, Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.